Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua, sahabat para pembelajar. Kali ini saya akan menyampaikan tentang pengantar kuliah akuntansi sektor publik. Di sini saya akan menyampaikan tentang secara umum pembelajaran yang akan kita bahas dalam perkuliahan nanti selanjutnya. Tujuannya adalah agar para pembelajar, para peserta memiliki bekal secara umum tentang substansi teorinya, kemudian substansi implementasinya di praktik yang akan kita bahas nanti pada perkuliahan selanjutnya. Jadi intinya kita akan secara umum membahas apa saja yang terkait dengan lingkup akuntansi sektor publik ini, dan hal-hal yang terkait dengan substansi maupun implementasinya. Disebut akuntansi sektor publik, ini maksudnya adalah akuntansi untuk entitas sektor publik, di mana entitas ini berbeda dengan entitas akuntansi pada umumnya yang kita ketahui pada umumnya adalah terkait dengan entitas komersial. Nah, di sektor publik ada dua entitas yang dilayani akuntansi, yaitu yang pertama di sektor pemerintahan dan yang kedua di sektor non pemerintahan nirlaba. Artinya pada dasarnya yang dimaksud dengan sektor publik di sini adalah entitas yang nirlaba. Hanya ada dua kelompok yang terkait dengan entitas ini, yaitu yang berada di sektor pemerintahan, ada juga yang berada di sektor privat. Organisasi nirlaba misalnya adalah organisasi yang biasanya kita kenal dengan ormas, yayasan, atau organisasi non pemerintah lainnya seperti LSM misalnya, baik nasional maupun internasional. Organisasi ini tentu memiliki karakteristik tersendiri. Kenapa disebut nirlaba? Karena organisasi ini orientasinya adalah pelayanan publik atau tidak berorientasi pada tujuan perolehan laba atau non-profit organization. Nah, disebut nirlaba karena dia dalam pembahasan ini kita menyebutnya sebagai organisasi atau entitas nirlaba karena berada di luar sektor pemerintahan. Kalau di sektor pemerintahan sudah pasti non-profit, dia termasuk kelompok non-profit organization. Tetapi karena pemilikannya terkait dengan pemerintahan, maka disebut sebagai entitas pemerintah. Ya. Kedua karakteristik ini akan membedakan bagaimana akuntansi menyediakan informasi keuangan atau hal-hal terkait dengan informasi keuangan sesuai dengan karakteristik dan tujuan organisasinya. Kemudian standar akuntansi yang
diadopsi oleh akuntansi di Indonesia adalah International Public Sector Accounting Standard atau disebut IPSAS. Jadi kita sudah melakukan konvergensi dan melakukan penyesuaian terhadap IPSAS, tetapi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan keindonesiaan kita, seperti itu. Jadi jelas sekarang bahwa yang dimaksud dengan entitas sektor publik itu baik berada di sektor private maupun di pemerintahan, yang tujuan organisasinya adalah pelayanan publik. Tuntutan perlunya entitas sektor publik ini diberikan pedoman standar akuntansi, maksudnya karena semakin diperlukannya adanya akuntabilitas dan transparansi di sektor ini. Ya. Stakeholder dan masyarakat memerlukan informasi mengenai entitas atau organisasi publik ini untuk mengetahui bagaimana manajemen organisasi ini atau manajemen entitas ini melaksanakan tugasnya menuju tujuan organisasi, dan bagaimana sumber daya baik keuangan maupun non-keuangan itu dikelola. Organisasi sektor publik memiliki tujuan berbeda dibandingkan sudah disebutkan dengan organisasi privat, sehingga diperlukan informasi yang berbeda juga, dan tentu saja standar yang digunakan juga berbeda. Untuk menyusun informasi apa yang disampaikan perlu adanya standar, sehingga terjadi kontrak kesepakatan antara penyusun, pemeriksa dalam menyusun dan memahami informasi tersebut. Tujuan organisasi sektor publik, besarnya akuntabilitas, ukuran, sumber daya yang dikelola akan banyak mempengaruhi informasi apa saja yang disajikan dan standar apa saja yang akan digunakan untuk menyusun informasi akuntansi tersebut. Nah, kalau kita lihat standar akuntansi yang digunakan ada dua, standar akuntansi pemerintahan dan standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi pemerintahan atau SAP tentu saja ditujukan untuk sektor atau entitas sektor publik yang berada di lingkungan pemerintahan. Sedangkan yang standar akuntansi keuangan khususnya PSAK nomor 45 itu ditujukan untuk sektor publik yang entitasnya terkait dengan atau berada di lingkup atau lingkungan private. Tetapi ada juga yang merupakan kombinasi, dikelola secara private, dikelola secara non-profit private organization, tetapi secara kepemilikannya itu terkait dengan pemerintahan, sehingga dalam informasi akuntansi keuangannya dia mengacu pada dua standar ini, baik standar akuntansi pemerintahan maupun juga SAK. Ya. Entitas nirlaba secara spesifik sudah secara umum dijelaskan. Yang dimaksud dengan entitas nirlaba itu adalah organisasi non-profit atau non-profit organization, yaitu entitas yang tidak berorientasi pada laba namun tetap memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pemanfaatan sumber daya yang dikelolanya kepada penyandang dana dan masyarakat. Kalau dananya itu dari pribadi sendiri tentu lepas dari kewajiban ini, tapi umumnya entitas seperti ini juga menerima
hibah, sumbangan, donasi dari masyarakat di luar ownernya. Nah, salah satu media pertanggungjawabannya dalam rangka akuntabilitas dan transparansi tadi adalah laporan keuangan. Nah, standar acuannya adalah BSAK nomor 45 untuk laporan keuangan entitas nirlaba. Ini baik dia berada di SAK umum maupun di SAK etap. Tentang ini tentu kita sudah pelajari di bagian materi pembelajaran yang lain, terutama di standar akuntansi keuangan. Nah, sehingga ini menjadi standar untuk entitas yang mirip dengan standar akuntansi keuangan komersial, karena dia bersifat private tadi itu, walaupun non profit ya. Nah, di Indonesia praktik-praktik akuntabilitas publik organisasi nirlaba adalah secara umum seperti ini. Misalnya ormas itu yang menerima dan dana hibah itu wajib menyusun laporan keuangan sesuai dengan SKK yang menerima hibah ya. Kemudian tidak ada keharusan menyusun laporan keuangan kecuali menerima hibah 500 juta atau lebih dan memiliki aset total 20 miliar. Nah, ini adalah ada kewajiban untuk skala yang seperti itu. Kemudian ciri lainnya adalah organisasi ini tidak perlu membayar pajak atas laba operasionalnya karena memang tidak bertujuan mencari laba, tetapi pajak dikenakan terhadap PPh pasal 21 yang personalnya menerima upah atau gaji atau aktivitas lain yang menimbulkan kewajiban pajak. Tapi secara organisasi tidak ada kewajiban pajaknya karena tidak ada objek pajaknya. Kemudian ada yang wajib menyajikan laporan keuangan dengan dorongan stakeholder dan kepentingan donatur. Contoh misalnya yayasan pendidikan. Sebenarnya dalam standar tidak ada kewajiban membuat laporan keuangan, tetapi stakeholdernya mewajibkan pembuatan laporan keuangan. Stakeholder yayasan pendidikan tentu adalah yang mitra organisasi yayasan ini seperti Kementerian Pendidikan ya, yang mewajibkan nanti punya laporan keuangan. Itu pun tidak seperti kewajiban lainnya. Nah, ini lalu disebut entitas nirlaba swasta. Kemudian entitas nirlaba di pemerintahan juga ada. Jadi di pemerintahan ini ada sebuah entitas yang perlu mengacu dua standar, baik standar akuntansi pemerintahan maupun standar SAK, BSAK nomor 45, yaitu misalnya Badan Layanan Umum pemerintah ya, BLU, OJK, BPJS, dan yang dia sebenarnya parpol bukan pemerintahan tapi dia menerima anggaran dari pemerintah dalam operasional sebuah parpol, sehingga entitasnya ini tersendiri. Nah, khususnya untuk parpol ini tidak secara spesifik disebutkan kewajiban membuat laporan keuangan, tapi secara aktivitas ada kewajiban-kewajiban membuat laporan. Sepertinya misalnya berdasarkan undang-undang kampanye ya,
ada kewajiban laporan keuangan, undang-undang kampanye, kemudian peraturan KPU dan sebagainya yang diacu. Nah, bentuk atau format laporan keuangan entitas nirlaba adalah laporan posisi keuangan atau neraca pada akhir periode laporan, laporan aktivitas untuk periode laporan, laporan arus kas untuk satu periode laporan, dan catatan atas laporan keuangan. Ini adalah untuk laporan keuangan entitas nirlaba. Jadi di sini ada laporan aktivitas ya, bukan laporan laba rugi. Khusus di lingkungan pemerintahan, sektor publik di lingkungan pemerintahan, informasi keuangan atau laporan keuangannya harus mengacu kepada good governance atau pengelolaan pemerintahan yang baik. Nah, ada 9 prinsip di sini. Pertama adalah partisipasi, kedua penegakan hukum, dan yang ketiga transparansi, keempat responsif, yang kelima berorientasi pada kesepakatan, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis dari entitas sektor publik yang dimaksud. Ini adalah prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan oleh sektor publik, khususnya di pemerintahan, baik di dalam pengelolaan sumber daya keuangan maupun pengelolaan sumber daya lainnya yang nanti akan tercermin di dalam laporan keuangannya. Nah, laporan keuangan sektor publik di pemerintahan, entitas pemerintahan, menurut standar akuntansi pemerintahan yang sudah berbasis akrual, pertama adalah laporan operasional, neraca, perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL. Ini ditujukan kepada entitas pemerintah, pemerintahan hingga di level kabupaten dan kota. Sedangkan untuk desa, maka laporan keuangannya adalah entitas desa, maksudnya entitas sektor publik lingkup desa, laporan realisasi anggaran desa, laporan neraca desa, dan catatan atas laporan keuangan desa. Nah, itulah pengantar materi pembelajaran akuntansi sektor publik yang sifatnya secara umum keseluruhannya akan kita pelajari pada sesi-sesi pembelajaran berikutnya secara rinci, secara detail. Kita akan banyak mendiskusikan tentang itu. Ini berharap menjadi memberikan pemahaman yang umum kepada peserta, sehingga ketika menerima materi berikutnya lebih mudah memahaminya dan tentu saja lebih cepat dalam menyerap informasi perkuliahan berikutnya. Sampai di sini, sampai ketemu di perkuliahan berikutnya. Salam sehat, tetap bersemangat, belajar dan belajar.
Tidak ada batasnya orang belajar. Pada siapa saja, dari siapa saja, di mana saja, dengan apa saja kita belajar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.